Saya belum mengerti proses pembuatan hubungan seperti tipe, subtipe. Belum ada gambarannya, Bu. Generalisasi dan spesialisasi juga. Ini udah dijelaskan, kan? Sebetulnya udah dijelasin. Saya jelasin ulang. Oke. Oke lah, saya jelasin secara ringkasnya aja. Sebetulnya udah ada di videonya. Nah, pada hierarki supertipe dan subtipe, biasanya yang kita kenal entitas ya satu entitas saja. Nah, sekarang yang namanya entitas itu bisa dibagi-bagi lagi. Jadi maknanya bisa dibagi kalau dia posisinya di bawah, ya, posisinya di bawah, maknanya dia lebih khusus atau sebutannya adalah subtipe. Nah, kalau posisinya di atas, ya, posisinya di atas, maknanya dia lebih umum. Nah, makna daripada lebih umum apa? Dia adalah supernya, super tipe. Makanya dia akan memiliki semua sifat-sifat umum daripada semua entitas-entitas yang ada di bawahnya. Jadi yang ada di bawahnya tadi, ya itu bisa kita gabungkan semuanya menjadi super tipe. Nah, sedangkan yang super tipe ini ternyata dia memiliki pengkhususan lagi. Jadi ada sifat-sifat yang lebih khusus. Nah, sifat-sifat yang lebih khusus tadi itu dibagi lagi menjadi beberapa entitas yang baru. Nah, entitas yang lebih khusus tadi kita istilahkan dia sebagai subtipe atau subtype bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang pada hierarki supertipe dan subtipe ini, nah ternyata yang supertipe ini boleh saja dia berelasi dengan entitas lain, tidak ada masalah. Nah, sedangkan untuk subtipe juga boleh berelasi dengan entitas yang lain. Nah, jadi apa maknanya entitas dengan entitas ini bebas. Nah, bebas diartikan berarti entitas ini bisa saja berelasi dengan entitas yang lain ya. Jadi tidak dibatasi bahwa yang supertipe saja yang boleh. Nah, tidak. Atau malah subtipe saja yang boleh. Tidak juga, semuanya boleh. Ya, kenapa? Karena dia adalah entitas. Hanya sekarang entitasnya itu ada yang super. Nah, berarti dia sifat-sifatnya lebih umum dan ada yang sub. Maknanya sifat-sifatnya itu lebih khusus lagi. Nah, untuk membuat hierarki supertipe dan subtipe itu sebetulnya ada dua cara. Ada secara prosesnya itu kita buat bottom up berarti dari bawah dulu, ya dari bawah dulu baru ke atas. Ataupun yang sifatnya itu adalah top down, maknanya dari atas, jadi atas dulu, ya atas dulu, kemudian barulah yang bawahnya. Nah, itu sebutannya sebagai spesialisasi. Nah, mana satu yang akan kita pilih tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya entitasnya ini ada 3 misalnya. Nah, entitas ini ada 3, kemudian waktu kita lihat kok mirip-mirip ya ternyata entitas tadi. Nah, ternyata karena mirip-mirip, maka kita gabungkan dia menjadi entitas yang umum, ya, yang supernya. Nah, maka jika prosesnya seperti itu kita sebut dia sebagai generalisasi. Nah, kalau kita mulai dari atas, nah, waktu kita lihat suatu entitas, ini ternyata sifat dia itu enggak semuanya dia miliki. Nah, ada yang khusus untuk entitas X saja, ada yang khusus untuk entitas Y saja. Nah, karena beda-beda sifatnya, maka kita bagi dia, kita pisah dia menjadi subtipe entitas yang baru. Nah, ini prosesnya adalah spesialisasi. Jadi, kalau kita lihat ya sesuai dengan contohnya ini, nah di sini kan ada employee, pegawai, employee itu pegawai. Nah, ternyata ada beberapa atribut nih, ada MID, address, date of join, contract number, dan seterusnya. Contract number ada 2 kali di sini. Ya, dan seterusnya. Nah, ternyata kan waktu makanya saya jelaskan terlebih dahulu minggu lalu terkait dengan database life cycle. Jadi pada analisis keperluan, sewaktu kita telusuri lebih lanjut, ternyata pegawai ini hanya pegawai tetap saja yang akan dibayar salary, gaji, ya salary itu gaji,
dan allowance-nya. Allowance itu istilahnya apa namanya ya, tunjangan lainnya. Jadi maknanya kalau pegawai tadi dia sifatnya adalah pegawai tetap, barulah dia akan mendapat salary dan allowance. Tapi kalau misalnya pegawainya itu kontrak aja, kontrak maknanya ya tidak tetap ya. Nah, maka dia akan dibayar berdasarkan rate per jam. Nah, kemudian ternyata ada lagi pegawai yang sifatnya bekerja sebagai konsultannya saja. Jadi dia bekerja berdasarkan nomor kontraknya. Nah, jika seperti itu berarti pegawai tadi kita sebut dia sebagai pegawai konsultan atau konsultan, bekerja berdasarkan nomor kontraknya. Nah, karena pegawai tadi ya ternyata beda-beda, ada sifat yang khusus. Jadi tidak semua pegawai itu akan mendapat gaji. Tidak semua pegawai itu akan mendapatkan hourly rate, bukan gaji, apa sebutannya ya, honor per jam. Tidak semua pegawai itu memiliki nomor kontrak. Nah, karena ada sifat-sifat khusus tadi, ya, maka employee ini kita pisahkan dia menjadi full-time employee, ya, full-time employee, part-time employee, dan consultant. Nah, employee-nya itu sendiri memiliki semua sifat umum daripada pegawai. Jadi semua sifat umum dari pegawai itu ada ya, atributnya itu. Atributnya itu kan sifat kan. Nah, itu ada pada employee. Nah, kemudian yang khusus seperti salary dan allowance itu hanya akan dimiliki oleh full time saja. Hourly rate hanya akan dimiliki oleh entitas part time saja. Kemudian nomor kontrak hanya akan dimiliki oleh konsultan saja. Ya. Nah, jadi jika seperti ini prosesnya kita sebut dia sebagai spesialisasi. Kita bergerak dari atas ke bawah. Up, down. Ya, dari atas ke bawah. Nah, kalau generalisasi itu dari bawah ke atas. Nah, contoh ya. Nah, ini saya jelasin balik contohnya. Contoh di sini ada beberapa entitas nih, ada car, ada truck, ada two-wheeler. Two-wheeler itu motor, ya, motor roda 2. Jadi waktu kita lihat kok kayaknya agak mirip-mirip ya. Misalnya license number, semuanya ada nih license number. Ya, semuanya ada license number. Kemudian ada vehicle ID sama. Price-nya juga sama nih, ada semuanya. Model juga ada. Apalagi yang sama ya. Model, max speed, semuanya ada nggak? Oke, max speed juga ada. Pada car sama two-wheeler ada. Nah, maknanya apa? Banyak sifat-sifat tadi yang sama. Sehingga awalnya di sini kita punya 3. Di sini kita ada 3 entitas. Ya, jadi awalnya ada 3 entitas seperti ini. Ada 3 entitas. Ya, karena masing-masing entitas tadi sewaktu kita kenal pasti sifatnya banyak yang mirip. Nah, karena mirip, sifat-sifat yang mirip tadi kita gabungkan dia di dalam satu entitas yang baru, di mana satu entitas yang baru ini akan bertindak sebagai supertipe yang memiliki semua sifat-sifat umum tadi, ya. Nah, sehingga yang tadi awalnya ada car, truck, dan two-wheeler, sewaktu kita gabungkan itu menjadi car, truck, nah semuanya digabungkan menjadi vehicle. Kenapa two-wheeler-nya itu menjadi hilang? Karena semua sifat-sifat dari motor itu sudah ada pada vehicle. Jadi udah ada di sini semuanya. Pokoknya yang namanya kendaraan, mau kendaraan roda 2, roda 3, roda 6, roda 8, dan seterusnya roda, itu pasti akan memiliki semua sifat-sifat ini. Nah, namun kalau kendaraan tadi itu adalah berupa mobil,
berarti dia ada sifat tambahan, ya, atribut tambahan, yaitu berapa jumlah penumpangnya. Kemudian untuk truk, nah itu nanti ada sifat tambahan yaitu kapasitasnya. Ya, paham? Nah, masing-masing udah sibuk sendiri nih. Oke, tadi siapa yang bertanya sudah bisa dipahami? Muni Safitra, bisa dipahami? Kalau bisa, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya masih kurang paham. Tadi merujuk pada penjelasan Ibu mengenai notasi crossfoot yang tadi, kan ada tuh penyesuaian dari relasi yang memiliki atribut diubah menjadi entitas. Itu relasi yang diubah menjadi entitas itu apakah bisa dikatakan dia tergolong ke dalam entitas lemah, Bu? Karena kan dia tuh nggak bakal ada, Bu, kalau tidak ada entitas yang kalau tidak ada dua entitas yang sebelumnya dihubungkan. Saya kurang paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, untuk yang di kelas, tadi ada yang bertanya kalau pada penjelasan saya terkait ini, ya, relasi pada crossfoot itu kan tidak boleh memiliki atribut. Namun caranya kita ubah relasi tadi menjadi entitas. Nah, tadi ada yang bertanya apakah entitas yang baru tadi sebutannya sebagai entitas lemah, ya kan? Entitas lemah itu kan entitas yang akan bergantung kepada entitas yang lain. Nah, sekarang kita lihat aja contoh yang aslinya seperti ini ya. Ini ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini kebetulan nggak ada. Nah, sekarang saya tambahkan atribut. Jadi setiap mahasiswa mengambil mata kuliah itu nanti dia akan mendapatkan nilai. Ya. Setiap mahasiswa mengambil mata kuliah itu akan mendapatkan nilai. Nah, maknanya apa? Pada relasi ambil ini sudah ada atribut nilai. Jadi maknanya kita tidak bisa langsung mengubah dia menjadi bentuk crossfoot. Nah, caranya gimana? Ada caranya, ya. Ya, ini kan ambil mata kuliah. Nah, jadi di sini, ya, nilai tadi kan kesannya atribut nilai tadi menjadi hilang kan? Ya, hilang. Kenapa hilang ya? Karena pada relasi ambil kita nggak bisa menambahkan atributnya di sini. Nah, caranya, ya, jadi di sini ada mahasiswa. Oke, nah di sini ada relasi, ya, apapun itu ya dinamakan. Nah, kemudian di sini ada entitas ambil mata kuliah. Ambil mata kuliah. Kemudian di sini entitas mata kuliahnya. Nah, untuk ambil mata kuliah tadi, silap saya. Ini crossfoot ya, garis aja. Garis, bukan chain ini. Ini garis saja. Dan di sini nanti akan ada atributnya itu adalah nilai. Ya, nilai. Nah, jadi tadi nanya apakah entitas yang baru tadi merupakan entitas apa namanya tadi, weak entity atau entitas lemah? Kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena entitas tadi hanya akan wujud kalau ada mahasiswa dan mata kuliah. Ya, jadi entitas baru yang kita buat ini itu bisa kita sebut juga dia sebagai entitas lemah. Jadi intinya entitas lemah maknanya entitas yang akan wujud kalau ada entitas yang lain. Ya, oke. Tadi yang nanya. Bu, yang ambil itu jadi ini, Bu, jadi entitas ya? Gimana? Yang ambil tadi. Ambil. Jadi entitas. Oh, ya kan. Nah, kan ini nggak mendengar penjelasan saya tadi. Pada relasi relasi
bentuk notasi chain, ya, entitas dan relasi itu boleh memiliki atribut. Nah, jadi entitas dan relasi ini boleh memiliki atribut. Nah, namun jika kita mengubah dia menjadi notasi crossfoot, nah crossfoot ini relasinya udah bukan bentuk diamond lagi, tapi hanya garis saja. Nah, bentuk garis seperti ini tidak memungkinkan untuk membuat atribut. Nah, jadi bagaimana caranya atribut nilai ini bisa kita, apa istilahnya, dia tetap ada, nggak hilang istilahnya atribut nilainya. Caranya, ambil tadi, ya, relasi ambil ini kita ubah menjadi entitas. Anggaplah nama entitasnya ambil MK. Dengan entitas ambil MK ini memiliki atribut nilai. Ya, jadi di sini ada relasi yang baru dan di sini juga ada relasi yang baru. Anggaplah di sini mahasiswa, relasinya apa ya, kita namakan mahasiswa ada misalnya, ada mengambil yang mata kuliah. Ambil mata kuliah relasi dengan MK, ini hanya sekedar penamaan saja ya. Jadi apalah yang bermakna. Jadi mata kuliah dengan ambil MK ya, apa ya? Ya pokoknya hanya sekedar nama saja. Nanti tinggal dipilih nama yang cocoknya itu seperti apa. Ya, jadi maknanya kenapa ambil MK ini jadi relasi? Ya karena itu tadi pada notasi crossfoot tidak memungkinkan untuk mempunyai atribut pada relasinya, sehingga relasi tadi kita ubah dia menjadi entitas. Oke, sudah bisa dipahami tadi Amirul yang bertanya? Bu, relasi kan biasa itu dia kata kerja, Bang. Berarti dia bisa-bisa aja diubah ke jadi entitas, tapi ada penambahan kata gitu, kayak Ibu tadi ambil MK gitu. Boleh. Ya, Misal ini kita kan saya ambil biar aja, cepat. nggak ada MK-nya, Bu. Misal ambil jadi entitas terus. Itu kan kata kerja, kata kerja kan biasanya relasi. Ya, betul. Memang seperti itu. Itu kan istilahnya standarnya. Ini kan saya supaya lebih cepat aja saya tulis langsung ambil MK seperti ini. Nah, tapi nanti saat realnya soal penamaannya itu mungkin bisa dipikirkan lebih bagus bagaimana penamaannya. Ya, mungkin disesuaikan dengan standarnya bahwa yang namanya entitas itu kata benda, ya biasanya yang namanya relasi itu kata kerja. Jadi nanti bisa disesuaikan aja. Ini saya hanya sekedar apa namanya ya. Nah, saya tulis supaya cepat aja ya. Jadi penulisan cepat aja saya tulis seperti ini ambil MK. Nanti bisa disesuaikan kembali sesuai dengan standar penamaannya. Oke, tadi ada